Kabar Azam bukan anak Sule menguak. Mantan suami Natalie Holzer naik pitam. Biarin aja. Artis Natalie Holzer makin sering mendapat isu negatif pasca cerai dari Sule. Tak hanya soal perselingkuhan, Natalie baru-baru ini mengungkapkan soal penderitaan hidupnya. Ya, Ibunda Azam itu tak menyangka banyak netizen yang menilainya sebelah mata. Apalagi saat ia kembali CLBK dengan mantannya, Faris. Dianggap terlalu cepat cari pengganti Sule. Isu miring pun bermunculan. Bahkan sampai beredar kabar jika Natalie Holzer berselingkuh dari Sule. Selain itu, isu Azam bukan anak Sule sampai terdengar di telinga Natalie Holzer hingga bikin ia sakit hati. Mengetahui hal itu, Sule pun akhirnya memberikan reaksinya. Ia pun memilih cuek akan gosip tersebut. Biarin aja kan dituduh. Ya udah biarin aja, ucap Sule. Tak menampik jika tudingan negatif itu membuat Sule kebakaran jenggot. Namun ia tak memiliki kuasa untuk membungkam semua mulut netizen yang mengomentari keluarganya di sosial media. Dari dulu kita kan udah jelas. Gak tahu apa maksud dan tujuan dari Otang yang menaikkan tayangan itu. Untungnya saya lelaki bertanggung jawab, yang selalu menyabarkan dia, pungkasnya. Natalie Holzer sering curhat ke Faris. Natalie Holzer mengaku sudah sering curhat ke Faris sejak sebelum menikah dengan Sule. Pengakuan Natalie itu sontak membuat kaget Melanie Riardo. Bercerita dengan Faris. Terlebih Natalie dan Faris sudah saling kenal dalam waktu yang lama. Natalie dan calon ayah sambung Azam itu sudah saling mengenal sejak 2010. Dia tahu banyak tentang aku dan lebih aman aja kalau aku cerita gitu, kata Natalie Holzer. Karena dari 2010 kita kenal, sambungnya. Lalu secara mengejutkan Natalie menyebut kalau ia sudah sering curhat ke Faris sejak sebelum menikah dengan Sule. Ia menambahkan kalau keluarganya dan Faris juga sudah saling kenal. Iya, jadi sebelum menikah memang udah teman curhat, ucap Natalie. Keluarga juga udah saling kenal gitu, sambungnya. Baca selanjutnya, Nagita Slavina akur dengan Ayu Dewi pasca isu perselingkuhan. Denise Cariesta, gue berasa keren. X. Penulis, Tommy Kurniawan. A. Sule, Natalie Holzer dan Azam. Dia tahu banyak tentang aku dan lebih aman aja kalau aku cerita gitu, kata Natalie Holzer. Karena dari 2010 kita kenal, sambungnya. Lalu secara mengejutkan Natalie menyebut kalau ia sudah sering curhat ke Faris sejak sebelum menikah dengan Sule. Ia menambahkan kalau keluarganya dan Faris juga sudah saling kenal. Iya, jadi sebelum menikah memang udah teman curhat, ucap Natalie. Keluarga juga udah saling kenal gitu, sambungnya. Mendengar pengakuan Natalie, Melanie Ricardo pun tampak kaget. Melanie mengaku takut dengan hubungan Natalie dan Faris yang merupakan teman curhat. Menurutnya saat pria dan wanita dewasa menjadi teman curhat, hal itu adalah sesuatu yang berbahaya. Makanya gua takut deh, kalau ada ibu-ibu curhat sama bapak-bapak. Ujung-ujungnya bukan cuma curhat tapi curang, jelas Melanie Ricardo. Bahaya gitu kan, sambungnya. Lalu Denny Cagur pun ikut menimpali perkataan Melanie. Dikatakan Denny hubungan keduanya berawal dari furahatan hati dan berakhir jadi pemilik hati. Menurut Melanie tindakan Natalie curhat ke mantan kekasihnya itu merupakan hal yang berbahaya. Dalam acara silet di RCTI, Natalie Holzer dan Faris duduk di tengah panggung. Keduanya akan ditanyai perihal hubungan mereka. Awalnya para host menanyakan kenapa Natalie memilih Faris menjadi tempat untuk berkonsultasi terkait masalah rumah tangganya ketika akan bercerai dengan Sule. Kenapa pilih Faris? Tanya Boy William. Dilansir dari akun TikTok @officialT, Jumat tanggal 2 Desember tahun 2022. Secara terang-terangan Natalie mengaku kalau ia merasa lebih aman saat bercerita ke Faris.